Hai semuanya, selamat datang kembali di Carlos Lipo channel YouTube. Sudah lama sekali saya tidak bikin video karena nih, kita lagi menantikan kehadiran seorang anak. Wis. Hai, yang di YouTube lama tidak muncul. Hari ini kita mau ke rumah sakit bersalin begitu, mau urus surat-surat dan segala macamnya. Bulan depan saya sudah mau, bulan depan harusnya sih saya punya waktu buat melahirkan. Gugup. Jadi hari ini sekarang tanggal 11 Agustus 2020. Dalam 2 hari saya punya batas kumpul waktu tesis, hampir selesai. Terus dalam kurun waktu berapa ya? 11 Agustus. Ya dalam 10 hari seharusnya itu saya punya waktu buat melahirkan. Nah jadi oleh karena itu saya tidak bikin banyak video. Video kali ini saya cuma mau cerita bagaimana sih prosesnya melahirkan, persiapan untuk lahiran di Republik Ceko. Jauh dari keluarga, jauh dari teman, tidak banyak kenalan, sendiri di sini, tidak begitu tahu bahasanya. Jadi kalau mau ke rumah sakit, untung aja saya punya suami selalu temani saya. Kalau tidak tuh tidak tahu. Kita naik bus. Ini sedikit lagi datang busnya. Itu rumah sakitnya, gengs. Tadi kita naik bus yang sana. Kita lagi di rumah sakit sih kita ya, karena harus pakai masker kalau di dalam. Saya lagi di luar di terasnya. Ini dalam rumah sakitnya, kita lagi tunggu nanti dipanggil masuk ke sana. Ya, jadi karena sekarang sudah di luar, sudah boleh buka masker. Ini tadi cepat saja ya, hari ini ceknya cuma tidak sampai setengah jam di sini kita. Terus nanti kita datang lagi hari minggu depan pas tanggalnya di mana saya seharusnya sudah melahirkan. Saya kasih lihat ya bagian depannya, apa namanya, rumah sakit. Ini bagian depan rumah sakitnya ya, rumah sakit bersalin.
Jadi kompleks ini semuanya tuh rumah sakit besar sekali. Terus bangunan ini buat kayak ruang bersalin begitu. Lalu di sini ada halte bus. Jadi kita naik bis dari ini sampai dekat di rumah saja. Jadi gengs, Tong ini tinggal di lantai 3 tanpa lift. Terus naik tangga susah sekali. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan banyak orang, anaknya laki-laki atau perempuan? Tidak tahu. Karena kita mau kejutan. Jadi 10 hari lagi, paling tidak 10 hari lagi, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, kita akan tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Jadi kita sudah menikah 4 tahun ceritanya. Kita tunggu anak kecil ini sudah 3-3,5 tahun. Jadi puji Tuhan akhirnya Tong dapat juga. Untuk kalian-kalian yang sedang menantikan dan sedang berusaha, saya doakan semoga secepatnya juga kalian menyusul. Terus apa lagi? Nah, jadi dari bulan 8 atau itu minggu ke-34 kalau tidak salah, kita harus sudah datang ke rumah sakit bersalin. Terus untuk bisa melahirkan itu kita harus daftar. Jadi macam masih 3 bulan begitu. Kalau tidak salah, was it 3 months? Anyway, nah, jadi di sini tuh kita dikasih yang namanya kayak kartu kehamilan begitu. Kartu kehamilan. Jadi di sini tuh semua ditulis. Terus kalau mau melahirkan itu, jadi di minggu bukan yang ini. Pokoknya kita tuh harus telepon dulu. Kalau tidak salah itu bulan ketiga kita harus daftar ke rumah sakit bersalin. Jadi mau melahirkan di mana itu harus daftar dari bulan ketiga, kamu bayangkan. Terus habis itu selalu diperiksa setiap bulan, terus semua ditulis pokoknya. Dari berat badan sampai segala macam. Jadi saya punya berat badan ini naik hampir 20 kilo kawan. Hampir. Dari sabar, saya tidak mau kasih tahu kamu sama berat badan berapa sekarang. Itu berapa? Jadi saya naik 16 kilo. 16 kilo coy. Nah, terus minggu ke-33 kita harus lapor, telepon ke rumah sakit bersalinnya. Terus habis itu kita nanti datang ke sana, dikasih banyak sekali kayak kertas-kertas begitu. Saya tunjukkan kamu ya apa aja. Nah, jadi di minggu ke-33 kita telepon, terus disuruh datang minggu berikutnya, terus kita disuruh isi kayak administrasi begitu. Terus waktu kita datang ke sana administrasi itu Tong kayak dididik begitu, 1,5 jam waktu itu Tong di dalam. Terus ke sana tuh kamu tahu ada banyak sekali ini kayak kertas-kertas untuk nama anaknya begitu. Jadi Tong harus, meskipun Tong tahu Tong punya anak laki-laki atau perempuan, di sini Tong harus tulis nama untuk anak laki-laki dengan nama untuk anak perempuan. Itu satu hal. Terus di sini tidak bisa kasih nama anak sembarang ya. Kalau misalnya nih, nama itu harus nama yang tercatat yang diakui di Ceko kalau itu nama. Kalau misalnya saya mau kasih nama orang, tidak tahu apa ya. Misalnya saya mau kasih nama anak, nama Surya misalnya. Kayak atau Mentari, itu kan bukan bahasa Ceko toh. Terus kalau nama itu belum diakui di Ceko, Tong harus pergi ke kantor untuk buktikan kalau itu adalah nama begitu. Jadi Tong tidak bisa kasih nama anak sembarang. Itu satu hal yang yang menarik lah. Nah, jadi dari rumah sakit bersalin itu saya ada kasih list apa saja yang harus saya bawa. Jadi dalam list ini nih kayak Tong harus bawa, kalau saya harus bawa saya punya paspor atau izin tinggal, terus itu kartu kehamilan kayak itu. Terus saya harus bawa misalnya untuk keperluan bersalin, saya harus bawa ada barang yang tulis begini macam kaos kaki misalnya, terus sandal yang bisa dicuci, sandal karet begitu, terus kebutuhan untuk kamar mandi,
terus harus bawa juga sarung tangan segala macam. Pokoknya semuanya itu dong tulis. Jadi kita tinggal ikuti saja toh apa yang dong tulis, taruh dalam tas. Kalau ada apa-apa tinggal bawa tas terus ke rumah sakit. Terus di sini ada juga untuk tinggal kebutuhan-kebutuhan yang akan saya butuhkan waktu tinggal di rumah sakit. Jadi maksimum saya harus tinggal di rumah sakit itu selama 4 hari gitu. Jadi kenapa sampai lama begitu itu karena dorang harus awasi dia punya bayi juga begitu. Kayak macam tidak tahu dong bikin tes gitu, macam dia punya darah lah segala macam, pokoknya organ-organnya semuanya diperiksa supaya waktu bayi ini dia keluar dari rumah sakit itu betul-betul bayinya sehat atau tidak sakit gitu, atau tidak ada apa-apa. Makanya ditahan sampai selama itu. Terus dalam kurun waktu 4 hari itu nanti bayinya dengan saya gitu, jadi dong tidak taruh di ruangan lain. Nanti diajari bagaimana kasih mandi bayi, bagaimana ganti popok, bagaimana cara menyusui yang baik dan benar, kalau ASI tidak keluar bikin bagaimana, itu semua nanti diajari dalam kurun waktu 4 hari itu. Terus ada juga di sini dong tulis kebutuhan untuk si anak kecil ini, misalnya dong harus bawa gitu kayak popok ya, harus bawa dia punya popok kira-kira 30 bungkus dong tulis di sini. Terus kalau mau pulang ke rumah tuh harus bawa apa, kalau pakai mobil tuh tidak bisa bawa anak kecil kayak gendong di mobil begitu, tidak bisa, harus taruh dia di kursi khusus begitu untuk keselamatan bayi itu. Itu terus cerita juga nih, saya sudah bicara tentang nama anak sudah toh. Nah ini buat yang jadi kalau saya punya suami mau ikut di dalam ruang bersalin, dia mau pergi dengan saya ke ruang bersalin, temani begitu, itu harus bawa beberapa hal di sini karena sekarang kan lagi COVID toh, meskipun COVID-nya sudah tidak begitu parah, tapi ada kayak protokol-protokol yang harus orang penuhi begitu. Jadi kayak misalnya bawa sarung tangan, bawa respirator, masker harus yang nomor ini, yang FFP2 kayak itu. Harus baru, belum pernah dipakai. Jadi nanti tong sudah beli baru nanti buka sebelum masuk ke ruang bersalin. Pokoknya segala macam dong tulis, dong list. Di sini ada lagi saya dikasih untuk edukasi begitu, untuk saya pelajari apa yang harus saya persiapkan, sampai bahkan ada macam kayak misalnya cara menyusui dan segala macam itu semua sampai ada di dalam dong punya kayak website di internet begitu. Jadi saya bisa belajar dari situ. Terus ada lagi ini juga yang namanya Entonox. Ini saya belum baca ya, tapi karena saya lagi sibuk dengan saya punya tesis, jadi saya selesaikan tesis dulu baru saya urus yang barang-barang ini. Ini kayaknya semacam kalau tidak mau epidural yang suntik itu juga kayak bius begitu. Waktu itu dia punya suster bilang katanya tuh kalau saya minum itu rasa sama dengan kayak saya minum anggur 2 liter. Masa mau melahirkan baru macam tong rasa-rasa kayak mabuk-mabuk begitu kan aneh toh. Tong rasa-rasa kayak mabuk-mabuk begitu kan aneh toh. Harus sadar lah. Itu ada pilihan gitu, tong bisa pilih, tong bisa gunakan servis ini begitu. Terus saya juga dikasih ini banyak sekali kayak administrasinya begitu, kertas-kertas yang harus saya tanda tangani. Kalau yang ini tentang ini tentang anestesi, tentang bius gitu. Kalau misalnya nanti seandainya di hari hanya saya harus dianestesi untuk alasan tertentu, ini butuh. Jadi saya harus isi sebelum pergi ke rumah sakit. Tapi saya belum isi karena belum ada waktu. Nah yang ini saya harus tanda tangani kayak informasi mengenai saya punya kesehatan itu selama melahirkan atau proses bersalin itu saya mau kasih tahu siapa begitu. Jadi saya harus tuliskan nama-nama orang yang bisa dapat informasi tentang itu. Kalau saya tidak mau orang lain tahu, bahkan saya punya suami pun tidak akan dikasih tahu kalau saya tidak tulis dia punya nama di sini gitu. Jadi dong macam melindungi privasi sekali. Jadi itu sih, ada begitu banyak sekali hal yang dong kasih. Saya bingung, pusing, kayak macam tidak tahu bagaimana ya. Ini namanya juga anak pertama, terus tidak ada teman jauh, keluarga jauh, terus cerita-cerita dengan pengalaman dari teman-teman yang sudah melahirkan duluan. Di Indonesia kan tidak begini toh. Jadi lagi dari Manokwari. Oh iya, terus dari rumah sakit juga kemarin saya dikasih ini
Tidak tahu barang apa yang dong kasih. Tapi setiap pergi kontrol harus dibawa. Ini mungkin stagen kah? Saya tidak tahu apa. Selalu saya bawa. Jadi begitu, gengs. Imunohematologi, biokimia. Jadi semuanya dicek. Terus kemarin juga mereka minta saya tes saya punya jantung. Saya punya jantung baik saja. Katanya untuk keperluan apa? Buat kalau seandainya dibius, jantungnya harus sehat. Bagaimana saya tidak mengerti. Terlalu banyak tes. Saya minta doanya saja. Semoga semuanya berjalan lancar dan baik. Jadi video ini saya cuma ingin berbagi saja dengan teman-teman semua. Ya semoga semua berjalan baik. Saya bisa bikin video lagi setelah si kecil sudah lahir. Terima kasih sudah menonton. Mungkin yang punya pengalaman atau yang punya teman-teman yang sudah duluan punya anak yang sudah berpengalaman dan punya saran untuk saya, mungkin bisa tuliskan kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Satu lagi, jangan lupa subscribe. Dah.